Dewa Obat Terkuat, Bab 307. Tapi gambar di depanku semuanya nyata. Luo Feng berlutut di sana dan ingin berdiri, tapi dia tidak bisa berdiri sama sekali. Hei Lang merasa kepalanya berdengung, dan dia tidak tahu apa yang terjadi. Luo Feng menjadi sangat lemah dan lemah. Belum lagi dia bukan lawan Lin Yi, dia hanyalah orang biasa. Kemana perginya semua kerja kerasnya? Apakah kamu tuan ketiga? Lin Yi menatap Luo Feng. Beraninya Luo Feng menjawab, dia merasa terhina dan ingin berjuang untuk berdiri, tetapi dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Kakinya seperti dipaku pada sesuatu, menempel di tanah, tidak bisa bergerak. Bagaimana dia bisa mengira bahwa Lin Yi adalah masternya, master yang membuat Hei Lang ketakutan. Melihat metode Lin Yi saat ini, Luo Feng tiba-tiba mengerti di dalam hatinya bahwa metode Lin Yi jauh melampaui pengetahuannya sendiri. Saya mengajukan pertanyaan kepada Anda. Lin Yi berkata lagi, ya, ini aku. Luo Feng tidak percaya diri. Kamu menginginkan hidupku. Begitu Lin Yi menatapnya, Luo Feng mengangkat kepalanya dan memukulkannya lagi. Tidak, dia dengan cepat berkata, bagaimana? Bagaimana aku bisa membunuhmu? Dialah yang ingin membunuhmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Luo Feng menunjuk ke arah Hei Lang dan hampir membuat Hei Lang marah setengah mati. Siapa yang mengatakan dengan suara keras bahwa dia akan pergi ke Tianhai dan membunuh Lin Yi? Sekarang dia benar-benar mengatakan ingin membunuh Lin Yi. Di mana dia memiliki kekuatan ini? Tuan ketiga, kamu tidak bisa meludahi orang lain. Hei Lang berteriak, jelas kamu yang mengatakan kamu akan datang ke Tianhai untuk berobat dan membunuhnya. Mengapa aku disalahkan? Bisakah aku menjadi lawannya? Dia takut dengan pemukulan Lin Yi terakhir kali dan sudah lama kehilangan keinginan untuk melawan. Kamu diam. Luo Feng tidak berani membuat kesalahan di depan Lin Yi, tapi di depan Hei Lang, dia masih bersikap sombong. Kenapa kamu masih berdalih? Kalau aku bilang itu kamu, itu kamu. Hei Lang sangat marah, tapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Di depan Lin Yi, dia tidak punya kesempatan sama sekali, dan dia tidak punya alasan untuk berdebat. Tidak peduli seberapa kuat Luo Feng, dia tetap anggota keluarga Luo, dan dia hanyalah seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Luo. Memikirkan hal ini, Hei Lang tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Fu Yu padanya. Kita semua adalah anjing, jadi apa bedanya? Tidak masalah jika ada di antara kalian yang ingin membunuhku. Lin Yi berkata, saya awalnya ingin menemukan Anda. Karena Anda datang sendiri, ini menghemat perjalanan saya. Mendengar ini, hati Hei Lang dan Luo Feng tiba-tiba tenggelam di saat yang bersamaan. Mereka langsung merasa bahwa mereka akan mati pada saat berikutnya. Jangan khawatir, aku akan mengampuni nyawamu. Lin Yi melihat ekspresi mereka dan berkata dengan tenang, kamu masih sangat berharga. Sayang sekali jika mati. Apakah sudah waktunya untuk melaksanakan kontrak investasi yang Anda tanda tangani? Dia memandang serigala hitam itu. Baru kemudian Hei Lang menyadari bahwa dia telah menandatangani kontrak investasi di bawah kekuasaan Lin Yi. Aku tidak punya uang. Serigala hitam berkata tanpa daya. Dia hanya melakukan sesuatu untuk keluarga Luo. Dia punya sejumlah uang, tapi itu jelas tidak cukup untuk berinvestasi. Lin Yi menoleh untuk melihat Luo Feng lagi. Luo Feng menggelengkan kepalanya berulang kali, saya juga tidak punya uang. Keluarga bangsawan dengan nama keluarga besar di utara tidak punya uang. Lin Yi mendengus, menjentikkan jarinya, dan memukul leher Hei Lang. Hei Lang langsung berteriak dan merasa seperti ada jarum yang menusuk pembuluh darahnya, tapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Wajahnya menjadi pucat, dan perasaan teror kembali lagi, menggunakan cara yang sama seperti terakhir kali. Kamu, kembali ke utara dan minta uang. Lin Yi tidak ingin membuang waktu, sekarang kamu telah menandatangani kontrak, kamu harus menerimanya. Anda tinggal di sini sebagai supervisor. Ketika proyek selesai, Anda akan kembali. Dia melirik Luo Feng lagi. Luo Feng patah hati, dia ingin tinggal di sini. Lin Yi harus menunggu sampai proyeknya selesai sebelum dia diizinkan pergi. Tentu saja, jika dia tidak mengembalikan uangnya, kamu bisa tinggal di sini selamanya. Setelah mengatakan itu, Lin Yi menendang serigala hitam itu pergi. Serigala hitam itu berguling-guling di tanah beberapa kali, bahkan tanpa menoleh ke belakang, dan tiba-tiba berguling. Berhenti, berhenti, jangan pergi. Serigala hitam menolak untuk mendengarkan, tetapi berlari lebih cepat. Dia tidak pernah ingin datang ke tempat yang benar dan salah seperti Tianhai lagi dalam hidupnya, bahkan jika dia dipukuli sampai mati oleh pemimpin keluarga, dia tidak akan datang lagi. Luo Feng benar-benar tercengang saat melihat sosok serigala hitam dengan cepat menghilang di malam hari. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apalagi Lin Yi, bahkan pria parubaya biasa pun mungkin bukan tandingannya. Hidupku tidak berharga, dan keluarga Luo tidak akan membayarnya. Luo Feng mengertakkan gigi dan berkata dengan marah,
kamu ingin mengancam mereka denganku, tidak ada gunanya. Atau, bunuh saja aku. Lin Yi memandang Luo Feng seolah dia idiot. Kamu memang tidak berharga, dan kamu mungkin tidak takut mati, tapi orang seperti Hei Lang paling takut mati, jadi dia akan menemukan cara untuk mendapatkan uangnya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Dia bisa melihat dengan jelas bahwa orang-orang seperti Hei Lang rakus hidup dan takut mati, menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Jarum ki itu menembus tubuhnya, yang cukup membuatnya sengsara. Tidak ada cara lain selain mencari penyelamatannya sendiri. Jika dia tidak membawa uang, dia tidak akan melihatnya. Mendengar ini, wajah Luo Feng menjadi semakin pucat dan dia tersenyum sedih. Kehidupan bijaknya berakhir di Tianhai. Dipermalukan oleh Lin Yi lebih menyakitkan daripada kematian. Lin Yi mengabaikannya dan menelepon. Dalam 5 menit, sebuah mobil melaju. Tolong Tuan Ketiga, datanglah ke Istana Kekaisaran dan istirahatlah yang baik. Ya, Xiao Dao dan yang lainnya membawa Luo Feng pergi. Sampai proyek itu selesai, dia tidak akan pernah ingin kembali ke utara. Sekarang dia ada di sini, jika dia tidak meninggalkan apapun untuk kota ini, maka perjalanannya akan sia-sia. Serigala Hitam, sebaliknya, kembali ke ibu kota provinsi dalam semalam dan mengambil penerbangan terdekat dari ibu kota provinsi kembali ke keluarga Luo di utara. Dia tahu betul bahwa hidupnya ada di tangan Lin Yi, dan hal yang sama berlaku untuk Luo Feng. Tentu saja, dia tidak peduli sama sekali apakah Luo Feng mati atau tidak, tapi dia tidak bisa mati. Dalam perjalanan kembali ke utara, Hei Lang sudah memikirkan apa yang harus dia katakan. Keluarga Luo, Luo Tiancheng duduk di sana, mengerutkan kening, tidak mempercayai apa yang dikatakan Hei Lang. Omong kosong, dia membanting meja dan berkata dengan marah, bagaimana Luo Feng bisa menggunakan metode bodoh seperti itu. Jika kepala keluarga tidak mempercayainya, Anda dapat menghubungi Tuan Ketiga. Saya baru saja kembali untuk menyampaikan pesan. Hei Lang tetap tenang dan menegaskan pernyataannya, Tuan Ketiga mengatakan bahwa pantai adalah peluang besar. Kita tidak hanya harus mengendalikan lingkaran bawah tanah, tetapi juga membangun pengaruh kita di lingkaran atas tanah. Berinvestasi dalam beberapa proyek akan memungkinkan lebih banyak anak muda dari keluarga Luo pergi ke pantai untuk mendapatkan pelatihan. Ini adalah pertimbangan jangka panjang. Luo Tiancheng mengira ini hanya fantasi. Belum lagi keluarga Luo sudah mempunyai masalah keuangan, mereka sudah membutuhkan transfusi darah. Jika mereka menginvestasikan uang ini ke dalamnya, bukankah akan memperburuk keadaan? Apakah dia benar-benar mengatakan itu? Luo Tiancheng menatap Hei Lang. Kepala keluarga bisa saja tidak mempercayaiku, tapi dia tidak bisa tidak mempercayai majikan ketiga, kan? Hei Lang berkata dengan jujur, dia adalah saudara kandungmu. Bab 308. Luo Feng adalah saudara kandung dari kepala keluarga, Luo Tiancheng. Dia bisa saja tidak mempercayai dirinya sendiri, tapi dia tidak akan pernah mempercayai saudara kandungnya. Bagaimana mungkin Hei Lang tidak mengetahui masalah ini meskipun dia sudah berada di keluarga Luo selama bertahun-tahun? Ekspresinya serius, tanpa cacat apapun, jadi Luo Tiancheng tidak punya pilihan selain mempercayainya. Kepala keluarga hanya perlu menelepon Tuan Ketiga untuk mengonfirmasi. Kata Serigala Hitam, dia bertaruh Luo Tiancheng tidak akan menelepon Luo Feng, karena kepercayaan adalah hal paling mendasar di antara saudara-saudara keluarga Luo. Jika panggilan ini dilakukan, itu berarti Luo Tiancheng mempertanyakan keputusan Luo Feng. Sebagai kepala keluarga, Luo Tiancheng tidak akan melakukan hal seperti itu. Tidak dibutuhkan. Luo Tianguo berkata begitu. Dia melirik ke arah Hei Lang, apalagi yang Tuan Ketiga katakan. Tuan Ketiga juga mengatakan sesuatu. Serigala Hitam berkata, siapapun yang memenangkan wilayah pantai akan memenangkan dunia. Kalimat ini mengejutkan Luo Tiancheng. Beraninya Luo Feng mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Menangkan dunia, beraninya keluarga Luo memikirkannya. Senang rasanya bisa bergabung dengan keluarga kelas 2 di utara dan menjadi keluarga yang benar-benar terkenal di utara. Masih ingin memenangkan dunia, menurut saya maksud guru ketiga sangat jelas. Letak geografis pesisirnya unik dan cocok untuk pengembangan lingkaran bawah tanah. Cocok juga untuk menarik sumber daya dari lingkaran bawah tanah untuk mendukung perkembangan keluarga Luo di utara. Ini bertepatan dengan ide kepala keluarga saat itu. Hei Lang berkata dengan serius, kepala keluarga selalu berkata bahwa Tuan Ketiga tidak memahamimu. Kali ini dia pergi ke pantai secara langsung, dan dia akhirnya memahami upaya keras keluarga. Kata-katanya membuat Luo Tiancheng tersenyum. Memang benar, Luo Feng selalu tidak setuju dengan keputusannya selama bertahun-tahun, tapi kali ini, setelah melakukan perjalanan ke Tianhai secara langsung, dia seharusnya bisa memahami apa yang dia pikirkan. Tapi dia memiliki visi masa depan 20 tahun yang lalu, yang tidak tertandingi oleh Luo Feng. Oleh karena itu, dia pantas menjadi kepala keluarga.
Katanya beroperasi di lingkaran atas tanah di sepanjang pantai, tapi sebenarnya saya juga memikirkannya. Luo Tiancheng menghela nafas, di utara semakin sulit. Kamu harus meninggalkan jalan keluar untuk dirimu sendiri. Dia tidak pernah memikirkannya di masa lalu, tetapi sekarang dia memikirkannya. Rute pelarian ini seharusnya sudah lama ditinggalkan, setidaknya untuk memberi keluarga Luo kesempatan untuk kembali. Bahkan jika suatu hari mereka jatuh, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk kembali. Sekarang, yang ingin dilakukan Luo Feng adalah melestarikan api keluarga Luo di sepanjang pantai dan mengolah api ini. Oke, sekarang Tuan Ketiga telah memutuskan untuk melakukannya, mari kita mencobanya. Keluarga Luo masih mampu membeli uangnya. Luo Tiancheng mengangguk. Ya, apakah kepala keluarga ingin mengatakan sesuatu kepada majikan ketiga? Serigala hitam bertanya, jaga dirimu. Luo Tiancheng berpikir sejenak. Sekarang Luo Feng telah membuat keputusan ini, di permukaan, dia akan menarik garis yang jelas dengan keluarga Luo di utara dan menjadi keluarga Luo yang mandiri di Tianhai dan menghilang begitu saja, mereka tidak akan melibatkan Luo Feng. Hal ini dianggap bermaksud baik. Untuk bertahan hidup di utara, Anda harus berhati-hati dalam setiap langkah yang Anda ambil. Jika Anda tidak bekerja keras untuk membuat kemajuan dan mencapai level yang lebih tinggi, orang lain akan menginjak Anda, menginjak-injak martabat Anda, dan menggunakan Anda sebagai batu loncatan. Ya, serigala hitam menangkupkan tangannya dan berkata dengan hormat. Setelah mendapat izin Luo Tiancheng, dia segera mengambil cek dari rumah Luo dan kembali ke Tianhai tanpa henti. Rasa sakit di sekujur tubuhnya berangsur-angsur hilang dan berubah menjadi gatal-gatal. Duduk di pesawat, ia tidak bisa duduk diam, seperti monyet, terus-menerus memutar tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya memandangnya dengan aneh. Hei Lang tidak peduli dengan hal ini, dia tahu bahwa ini adalah suntikan Lin Yi padanya, dia ingin dia patuh dan kembali dengan uangnya. Ide yang bagus. Pada saat yang sama, ibu kota provinsi, keluarga Sue dan orang lain yang menandatangani kontrak investasi mengambil kembali anak-anak mereka. Sue Gang memandang Sue yang berdiri di sana dengan kepala tertunduk, dan dia tidak bisa menahan amarahnya. Jelaskan sendiri pada ayahmu, Sue Gang berkata dengan marah. Hanya untuk pengkhianat seperti itu, 100 juta. Itu hanya membuang-buang uang. Proyek investasi semacam ini sepenuhnya merupakan tindakan kesejahteraan masyarakat dan tidak akan ada keuntungan sama sekali. Ini hanya dapat membeli reputasi, tetapi membantu Ye untuk membeli reputasi. Paman, kita telah jatuh ke dalam jebakan. Sue yang mau tidak mau berkata, orang-orang itu sama sekali tidak mengetahui detail kita. Mereka hanya tidak sengaja menabrak kita. Dia yakin orang-orang di dinasti tersebut tidak mengetahui bahwa mereka berasal dari keluarga di utara. Jatuh ke dalam jebakan, lalu kenapa kamu jatuh ke dalam jebakan? Sue Gang berteriak, pernahkah keluargamu menyuruhmu menjaga kebersihan dan tidak memberikan petunjuk apapun kepada lawanmu? Senang sekali kamu datang ke Tianhai untuk bermain dengan wanita. Keren sekali. Dia mengangkat tangannya dan hendak menamparnya, tapi dia berhenti di udara dan menahan. Tahukah kamu bahwa ayahmu berada dalam masa kritis akhir-akhir ini? Apakah dia bisa melangkah lebih jauh tergantung pada saat ini? Jika tersiar kabar bahwa kamu ketahuan bermain-main dengan wanita, kali ini tidak akan ada peluang. Berita negatif seperti itu akan berdampak besar pada keluarga Sue, yang berkembang di lingkaran atas tanah, terutama di titik kritis seperti itu, mereka akan ditangkap oleh lawan dan terkena pukulan keras. Sue yang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun dan membiarkan Sue Gang mengumpat selama setengah jam penuh sebelum dia keluar dari ruangan dengan putus asa. Wajahnya sangat jelek, dan dia tidak pernah dimarahi seperti ini sejak dia masih kecil. Sue yang menjadi semakin marah saat memikirkan hal itu. Omong kosong apa, Tuan Ye, keluarga Sue saya menghabiskan begitu banyak uang untuk membantu mereka membeli reputasi mereka. Mengapa? Dia mengertakkan gigi. Dia selalu merasa bahwa ular-ular lokal di Tianhai menculik mereka semata-mata demi uang. Sue yang menarik napas dalam-dalam, tapi masih tidak bisa menahan amarahnya. Tidak, aku tidak bisa memanfaatkan keluarga Ye ini. Dia berdiri di depan pintu dan melihat toko produk Ye yang baru dibuka di seberang hotel dari kejauhan. Halo, Sue yang mengangkat telepon, apakah kamu tidak ingin memasuki pasar pesisir? Ada peluang bagus sekarang. Kakakku baru saja menemukannya. Sekarang izinkan aku memberitahumu. Setelah menelepon, dia mendengus dingin, orang-orang di lingkaran bawah tanah itu tidak bisa tersinggung, tapi keluarga Ye belaka bisa dimanipulasi, kan? Dia benar-benar tidak meremehkan perusahaan di kota kecil dengan ukuran sekecil itu. Jika ada perusahaan grup besar dari utara yang didatangkan, itu dapat dengan mudah menghancurkan keluarga Ye. Jika dia tidak mengeluarkan bau mulut ini sekarang, dia bahkan tidak akan bisa makan atau tidur. Pada waktu itu, menyalak, Lin Yi duduk di bagian bawah ruang konferensi, bersandar di kursi dengan mata tertutup,
Sementara di atas, Ye Qiansui berdiri, merasa sedikit bersemangat. Menangkap pasar modal provinsi hanyalah langkah awal. Tujuan kami adalah menjangkau seluruh pasar pesisir dalam waktu 2 tahun, memberikan dampak pada pasar nasional dalam waktu 5 tahun, dan pada tahun ke-8, kami akan go global bersama-sama. Para karyawan yang duduk di bawah semuanya mendengar darah mereka mendidih karena kegembiraan. Hari-hari bekerja keras bersama dan bekerja keras untuk masa depan sungguh menyenangkan. Terlalu panjang, Lin Yi tiba-tiba membuka matanya. Begitu dia berbicara, ruang konferensi menjadi sunyi, dan bahkan Ye Qiansui menoleh. 1 tahun sudah cukup bagi dunia untuk mengetahui tentang kita. Bersambung,